Anda kembali bersama kami. Kami masih bicara mengenai Kaesang yang menyatakan keinginannya untuk masuk ke dunia politik. Bang Anas, Anda melihat partai-partai termasuk PDIP ini jadi gampang sekali misalnya menerima Mas Kaesang masuk, dan kalau milih jadi kader mau masuk ikut kontestasi ke misalnya katakanlah pilkada atau pilwalkot Solo, ini cara apa? Nggak perlu usaha banget lah. Itu yang Anda lihat, atau seharusnya ada hal lain yang mungkin kita bisa petik? Tadi tiga partai ini bicara soal keikutsertaan anak muda di politik untuk saat ini. Ya, sebenarnya kalau kita menyimak pernyataan Mas Kaesang bahwa ingin terjun ke dunia politik, ini kan masih kita bertanya-tanya apakah Mas Kaesang ini terjun ke dunia politik targetnya untuk pileg. Kalau targetnya untuk pileg atau membesarkan partai politik, maka tentu Mas Kaesang akan bergabung dengan partai politik tertentu. Tapi kalau misalnya Mas Kaesang terjun di dunia politik untuk target pilkada misalnya, maka Mas Kaesang tanpa bergabung di salah satu partai politik pun, itu saya pikir tidak ada masalah. Dan Mas Kaesang masih punya peluang untuk berkontestasi di dunia politik, di gelanggang politik. Walaupun memang bahwa persepsi publik hari ini bahwa Pak Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini Mas Kaesang, ini masih diasosiasikan sebagai bagian keluarga besar PDI Perjuangan. Ya? Jadi sangat wajar tentu kalau banyak partai politik juga yang tiba-tiba ingin menarik Kaesang keluar dari persepsi publik bahwa keluarga PDIP, itu juga menarik. Tapi tentu saya melihat ada 3 faktor utama sehingga ini yang menjadi daya pikat Mas Kaesang sehingga partai-partai politik banyak meminang beliau. Apa itu? Daya pikat pertama itu adalah bahwa tentu faktor kekuasaan. Bahwa sampai hari ini Mas Kaesang ini kan adalah anak bungsu Pak Presiden Joko Widodo. Ya, kalau Mas Gibran itu kan putra mahkota. Kalau Mas Kaesang ini saya pikir anak kesayangan. Kalau anak kesayangan itu cenderung permintaannya dipenuhi, ya diberi kebebasan, ya seperti pernyataan Pak Jokowi, saya tidak ikut-ikutan, dia sudah punya keluarga, dia bisa bertanggung jawab sendiri, saya tidak akan mencampuri pilihan politiknya. Ini juga menarik. Yang kedua, faktor kedua adalah faktor market bonus demografi, bahwa di pemilu 2024 nanti, bahwa pemilih pemuda ini kisaran 57 hingga 60%. Ini market sangat besar. Nah, mungkin tentu anak-anak muda ingin melihat bahwa partai-partai politik nanti siapa yang paling banyak memberi ruang kepada anak-anak muda. Karena tentu anak-anak muda ingin melihat seusia mereka itu punya keterwakilan di partai politik. Mereka juga ingin bahwa anak-anak muda ini yang ingin kepastian lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, itu diperjuangkan oleh tokoh-tokoh anak muda yang terjun di dunia politik. Dan saya pikir saluran partai politik adalah saluran yang tepat untuk bisa mengambil peran dalam proses demokrasi. Faktor yang ketiga menurut saya daya pikir ada faktor finansial. Jangan salah, anak muda Mas Kaesang ini backgroundnya adalah seorang pengusaha. Dia punya banyak usaha, ya, banyak usaha, kafe Markobar, dia punya Sang Pisang. Kemudian di masa pandemi, di saat ekonomi lagi sulit, Mas Kaesang membeli sebagian saham Persis Solo. Itu bukan uang yang sedikit. Nah, sangat kita pahami bahwa dalam terjun dunia politik, ya kesiapan finansial itu sangat penting dimiliki siapapun yang akan maju di gelanggang pilkada maupun di kontestasi pemilu apapun. Jadi saya pikir 3 faktor daya pikat itu yang membuat banyak partai politik untuk mengajak Mas Kaesang membuka diri untuk bergabung dengan partai-partai politik. Kalau soal daya pikat clear lah. Tetapi apa proses yang harus dilalui ketika Mas Kaesang misalnya menjatuhkan pilihan ke PDIP misalnya? Apakah karena sebagai anak presiden maka langsung bisa dapat KTA, kemudian dengan mudah bisa dapat tiket untuk maju misalnya memilih jadi di jalur Pilwalkot Solo, atau seperti apa nanti di PDIP selama ini? Begini Mbak Fristian, tadi saya sampaikan selamat datang di dunia politik. Ya begitu ya Mas Anas, begitu juga Bung Habibur Rahman, adinda saya, dan juga Bung Saiful Huda. Sebenarnya kan anak muda mau bergabung dengan partai politik atau masuk dunia politik itu sudah hal luar biasa. Dalam situasi sekarang berdasarkan hasil survei, tapi nanti Mas Adinda Anas yang bisa menjelaskan, bahwa banyak anak muda yang tidak berkeinginan untuk terjun di dunia politik. Nah, kenapa kami sangat menyambut hal ini? Seperti tadi saya sampaikan, saya subjektif karena saya Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Bukan hanya Mas Kaesang, siapapun sekarang
kami jemput bola untuk memberikan KTA kepada mereka. Nah, setelah punya KTA, misalnya seperti ini proses Mas Kaisang ini nanti, setelah punya KTA tentu ada proses lebih lanjut. Tapi Mbak Fristian, dari berdasarkan saya lah secara pribadi dulu, saya masuk di dunia politik di usia hampir 30 tahun, ada 3, tadi benar yang dikatakan Mas Anas itu, tetap 3, bukan karena PDI Perjuangan 3 ya. Pertama memang harus mantap, Mbak. Mantap ini apa? Mapan secara katakan pribadi maupun keluarga. Ini memang setiap orang tidak sama standarnya. Katakan tidak nanti di dunia politik untuk mencari sesuatu rezeki atau mencari sesuatu peluang lain. Tapi di situ kan memang kita memang harus berbuat. Nah, jadi pertama mantap. Yang kedua, visi misinya apa sebenarnya, Mbak? Tetap ditanya Mbak dong ke Mas Fristian. Kaisang kalau gitu ya. Nanti lanjutannya tentunya setelah menjadi anggota, kemudian proses misalnya katakan pengkaderan, dan nanti apapun itu kategorinya, nanti mau masuk legislatif kah, ataukah mau masuk menjadi eksekutif. Ini visi misinya sebenarnya apa yang ingin dicapai? Apa tujuannya? Apakah ke eksekutif tadi? Apakah ke legislatif? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Apakah ada juga yang ingin menjadi struktural? Bisa. Jadi seperti contohnya Pak Rudi Solo kan, setelah Pengurus tidak partai, lagi dia hanya mengurus partai. Nah, yang ketiga ini yang sebenarnya paling penting, lewat jalur mana untuk berbuat di dunia politik ini? Ya tentu harus jalur partai. Partai mana? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Nah, kenapa? Kenapa tidak di tempat kita seperti yang disampaikan Sekjen? Karena dari sejarah, dari orang tua, dari kakak, ya apa semua. Dan kami berterima kasih dengan Bung Habibur Rahman dan juga Mas Saiful Huda. Memang itulah persaudaraan di sini, saling mengerti. Tapi sekali lagi pilihan ada di Mas Kaisang. Mas Kaisang. Nah, jadi sekali lagi ini baru awal masuk di dunia politik. Tentu dunia politik ini adalah dunia yang memang menarik. Kan Mbak Fristian pasti nanti menanyakan lagi, nah dulu Mas Kaisang kenapa tidak mau maju dunia politik? Kenapa sekarang ingin masuk dunia politik? Apa yang salah? Sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, 3 hal ini sudah mantap visi misinya, dan nanti akan jadi apa? Memang harus lewat dunia politik. Tidak ada Ini cara pesan buat lainnya. anak muda ya. Iya, ini buat anak Tidak muda. boleh Bahwa antipati dunia terhadap politik politik. itu dunia yang sebenarnya baik. Untuk menjadi berkuasa itu perlu proses, Mbak Fristian. Nah, ini yang perlu disadari bersama, perlu proses pematangan. Nah, tidak ada di sini katakan, kita ambil jalan pintas. Ini perlu proses semuanya. Karena nanti, katakanlah, kita menduga-duga ini, walaupun saya sebenarnya tidak suka, Mbak Fristian, karena nama saya Riko Sotarduga, nggak suka saya menduga-duga. Anggaplah Mas Anas ini, nanti Mas Kaisang ini mau maju. Pilwalkot katakan Solo. Anggap begitu dulu. Nah, sekarang untuk sampai ke sana, masyarakat Solo, bagaimana penerimaannya? Tetap disurvei juga, tetap dilihat juga Itu kan harus data-datanya. dilihat. Kami begitu. Dari tingkat bawah nanti Mas Kaisang masuk ya, menjadi katakan anggota, kemudian menjalani proses ini, pengkaderan dan lain-lain. Kami akan menerima masukan dari tingkat terbawah sampai nanti di Kota Solo. Kemudian Kota Solo sampai di tingkat provinsi, yang ketua DPD-nya Mas Bambang Wuryanto. Kemudian baru ke DPP. Nanti kami akan jalani proses itu semua. Apakah ini memang sudah pas? Apakah ini bisa memenangkan? Apakah ini... Jadi tidak ada privilege yang akan didapat oleh Mas Kaisang misalnya di PDIP? Bapak Presiden Joko Widodo saja menjalani proses itu. Mas Gibran menjalani proses itu. Apa yang salah kalau Mas Kaisang menjalani proses itu? Dan saya rasa Mas Kaisang juga tidak keberatan menjalani proses itu. Bahwa setiap proses inilah yang dilihat oleh masyarakat, Mas Anas. Ini yang dilihat, Mbak Fristian. Karena kenapa? Yang akan memilih ini kan nanti masyarakat, dimanapun. Tadi kan kita berasumsi itu Solo kan? Solo. Bisa saja, bukan Solo, bisa saja kan Misalnya? ingin di tempat lain. Ya saya tidak tahu kan begitu kan. Makanya tadi saya bilang Mbak Fristian, saya nggak suka menduga-duga. Tapi karena ini banyak pemikiran bahwa katanya ingin ke eksekutif kan sah-sah saja. Itulah yang tadi saya katakan visi misinya ingin menjadi nanti eksekutif kan begitu. Nah, Mas bagaimana Gibran caranya? yang cerita kalau saya mau Ya, ke eksekutif. bagaimana caranya ke sana kan begitu. Memang sudah benar harus lewat dunia politik. Bisa saja tadi Mas Anas dengan katakan tidak masuk partai politik, tapi nanti pada saatnya akan dipilih oleh partai politik. Diusung. Bisa diusung seperti itu. Tetapi proses itu juga tidak mudah. Lebih baiklah melalui partai politik manapun itu kalau mau ini. Tapi ya masa saya bilang manapun itu, ya pilihlah, udah pakai baju merah. Makanya saya dari tadi Mbak Fristian pakai baju merah kan begitu. Jadi Mas Kaisang yang menonton ini pun Bang Eriko itu baju merah, apa ya saya juga ingin merah juga kan begitu.
Nah Ya, Mbak. ini jadi pertanyaan ini gara-gara mau bahas anak muda nih, jadi tampilannya sangat anak muda nih hari ini, Bang Eriko nih. Memang kan sekarang begini, umur itu kan hanya angka. Iya kan? Betul ya Mas Anas. Seberapa pun, Bung Habibur Rahman pun sama Mas Saiful Huda setuju itu, bahwa kita semua harus berjiwa muda. Oke. Itu Kalau tiga partai ini sepakat bahwa anak muda memang harus punya peluang, harus punya kesempatan yang sama dibanding dengan usia manapun ya. Sebenarnya punya. Tadi Mbak Eriko di awal sudah buka bahwa setiap orang oleh konstitusi diberi hak untuk terjun ke politik, untuk punya hak pilih dan hak dipilih, ya, hak memilih dan hak dipilih. Nah, tentu tiga partai yang kami hadirkan malam ini bukannya tidak pernah mendengar soal suara-suara sumber yang mengatakan bahwa kalau anak presiden pasti dapat privilege nih. Tadi sempat saya tanyakan. Kira-kira ada jawaban nggak dari tiga partai ini mengenai privilege yang dimiliki oleh seorang Kaesang? Itu privilege atau itu memang haknya untuk terjun ke politik? Kami obrolkan usai jeda di obrolan malam. Sesaat lagi.